Sebelum memulai video, yuk like, komen, dan subscribe ya. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video dari Permata Belajar. Kebijakan uang longgar atau biasa disebut dengan easy money policy dapat dilakukan dengan cara, optionnya itu ada A. Menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI, B. Menurunkan tingkat giro wajib minimum, C. Mengurangi pajak penghasilan, D. Menaikkan tingkat diskonto, yang E. Membuat perubahan pada sistem pajak. Nah, kalian harus tahu dulu apa sih kebijakan uang longgar. Jadi ada dua kebijakan, ya. Nah, yang pertama ada yang namanya kebijakan uang ketat. Oke. Kebijakan uang ketat itu disebut juga dengan tight money policy. Oke. Nah, uang ketat ini adalah sebuah situasi di mana persediaan uangnya itu terbatas karena kebijakan moneter menurunkan jumlah uang yang beredar dan mengurangi jumlah uang yang harus dipinjamkan bank, ya kan? Jadi kalau uang ketat itu situasinya persediaan uangnya terbatas. Oke, persediaan uangnya terbatas. Jadi kebijakannya itu dengan menurunkan jumlah uang yang beredar, jadi menarik ya. Ini saat inflasi nih biasanya mengurangi jumlah uang yang harus dipinjamkan ke bank supaya uangnya nggak keluar lagi. Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan bunga. Dengan menaikkan bunga, suku bunga pasti orang-orang akan berbondong-bondong menabung di bank kan gitu. Itu untuk uang ketat. Sedangkan yang sekarang kita akan bahas adalah uang longgar. Nah, uang longgar itu adalah biasa disebut juga easy money policy ya, itu kebijakan uang longgar. Di mana kebijakan ini diambil bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar ya. Jadi malah biar yang uang beredar di masyarakat itu ditambah biar makin banyak. Nah, dengan cara apa? Kebijakan uang longgar ini dapat berupa penurunan tingkat suku bunga atau penurunan cadang kas atau kelonggaran pemberian kredit. Maksudnya bagaimana? Ini jadi kalau diturunkan tingkat suku bunganya, orang akan mengambil uang di bank ya kan? Akan mengambil dan kalau enggak dia tidak akan berbondong-bondong ke bank karena suku bunganya rendah buat nabung di bank. Jadi uang yang beredar masih banyak nih di masyarakat. Atau bisa juga kelonggaran pemberian kredit, maksudnya jadi diberi kelonggaran itu jangka waktunya diperpanjang atau suku bunganya juga dikurangi gitu ya. Nah, setelah kamu sudah mengerti apa itu easy money policy, baru kita bahas optionnya satu per satu ya. Yang pertama adalah menjual sertifikat Bank Indonesia. Nah, untuk menjual sertifikat Bank Indonesia itu adalah kebijakan moneter, benar. Tapi bukan untuk uang longgar, tapi untuk uang ketat atau tight money policy. Kenapa? Karena berarti kalau dia menjual sertifikat Bank Indonesia, berarti persedia uang itu terbatas. Jadi banyak uang yang beredar di masyarakat, maka dijuallah sertifikat Bank Indonesia. Oke. Nah, yang B itu menurunkan tingkat giro wajib minimum. Ya, itu juga kebijakan moneter, betul. Dan dia juga termasuk easy money policy. Oke, easy money policy, kebijakan uang longgar. Nah, ini yang bisa dijawab benar. Oke, yang jawaban yang tepat. Kenapa? Karena menurunkan tingkat giro wajib minimum dengan meningkatkan tingkat giro wajib minimum, otomatis uang yang beredar di masyarakat akan bertambah ya. Jadi kebijakan uang longgar. Oke. Nah, yang C itu mengurangi pajak penghasilan. Nah, semua yang berhubungan dengan pajak itu kebijakannya itu kebijakan fiskal. Oke, jadi bukan. Karena kita tadi yang dibahas ini adalah kebijakan moneter. Jadi kebijakan uang ketat dan uang longgar itu adanya di moneter. Halo Salsabila.
Selamat bergabung ya. Oke, lanjut ya. Kita ke D. Bisa di-mute Salsabila. Oke, terima kasih. Nah, untuk yang D dan E itu, yang D menaikkan tingkat diskonto dan membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak, itu juga benar kebijakan moneter, tapi untuk kebijakan uang ketat. Oke, merubah pada sistem pajak. Nah, ini dia, lihat. Jadi kalau di easy money policy itu kebijakan diskontonya itu menurunkan tingkat suku bunga, oke, bukan menaikkan, ya. Oke, nah dari penjelasan atau pembahasan ini berarti kita bisa ambil kesimpulan, maka kebijakan uang longgar atau easy money policy dapat dilakukan dengan cara yang mana? Berarti menurunkan tingkat giro wajib minimum. Oke. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk pembelajaran lebih lengkapnya di aplikasi Permata Belajar ya. Download sekarang di Google Play Store dan App Store. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ke Permata Belajar. Sampai jumpa.